Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu kembali lagi berjumpa dengan saya, Fiorina Jiretno, dalam program Ngobrol Virtual edisi Jumat 1 September 2023. Wah, tanggal baru di bulan baru juga, tentunya semoga Tribuners selalu produktif dan semangat menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya malam ini kita akan isi dengan tayangan yang tentunya bisa memberi edukasi dan juga inspirasi bagi Tribuners. Kali ini kita akan bahas terkait musik. Nah, belakangan ini sedang marak-maraknya nih para remaja mencintai, menyenangi juga musik-musik yang kebarat-baratan, western dan juga K-pop. Nah, semakin maraknya kecintaan mereka dengan musik-musik di bagian barat, tentunya meninggalkan juga musik-musik tradisional. Tentu kita harus bahas terkait hal ini bersama narasumber kita yang tentunya bisa menginspirasi Tribuners. Karena narasumber kita ini merupakan jebolan Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wah, luar biasa. Studi Tribun Timur langsung kehadiran satu sosok yang bisa menginspirasi kita semua. Dan untuk itu narasumber kita pada malam hari ini ada Pak Yohan Calvinus Tinungki, Esmus MSN, selaku pemerhati seni budaya. Dan tentu kami sudah mengemas topik kita pada malam hari ini dengan judul Kearifan Lokal Musik Makassar, Peluang dan Tantangan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat malam, Pak. Malam. Halo Tribuners. Baik. Salam seni budaya. Iya, salam seni budaya. Oke, jadi kalau seniman itu pasti salamnya seperti itu ya, Pak? Salam seni. Oh, salam seni budaya. Gimana, Pak? Kabar Pak Yohan? Ya, baik-baik, tetap fit, tetap harus kuat, harus fight. Kalau tidak, seni tidak akan terangkat dengan bagus. Benar-benar. Dan dalam kehidupan ini pasti ada seninya ya, Pak? Ada, semua. Semua. Gimana, Pak, memaknai kehidupan ini dalam wajah seni, Pak? Boleh dikasih sepatah dua kata, Pak? Iya, seni untuk seni. Oke. Jangan seni untuk yang lain. Kalau seni untuk seni pasti indah hidupnya. Oke. Karena seni adalah keindahan estetis. Siap. Itu saja. Lantas Pak, kesibukan akhir-akhir ini Pak Yohan mungkin disibuki aktivitas apa saja? Tetap berkesenian, aktif di dunia seni, ya. Tetap bergelut di situ di bidang pendidikan, ya, di akademisi dan lain-lain. Kemudian ini dalam rangka lagi ada beberapa program-program nasional akan keluar ini, ada juri-juri nasional nanti, ada beberapa kegiatan. Salah satu nanti di Tondano, Manado. Oke. Iya, saya akan juri sebagai juri nasional di sana. Juri. Iya. Ini Pak, misalnya juri lomba nyanyi solo mungkin atau band atau seperti apa Pak? Apa saja. Dia yang penting berkaitan dengan kesenian. Oh. Iya. Oke. Iya. Baik Pak. Berarti termasuk tari juga Pak? Bisa juga, karena tadi kan ada iringan musiknya. Ya, sering saya dulu jadi tim penilai di Taman Budaya untuk penampilan para musisi-musisi daerah yang dari kabupaten, ya kami memberikan penilaian baik itu tari, dramaturginya dan musik daerahnya sendiri. Seperti itu. Sekompleks itu ya Pak seni? Ya, luas sekali. Oke. Seni itu kan bukan cuma praktek, tetapi seni adalah sesuatu yang virtual juga sebenarnya. Kita ini sekarang sementara virtual, seni juga virtual. Benar. Ya, artinya kalau seni kayak musik itu tuh virtual. Musik itu tidak ada, tapi dia ada. Ya, sekarang musik itu di mana sih? Iya. Musik tidak ada kan? Benar. Ya ada hanya instrumennya yang menghasilkan bunyi musik. Jadi dia juga virtual, objek virtual. Sama-sama virtual. Tapi dalam virtual itu ada daya kekuatan estetis, ada daya keindahan, ada daya yang bisa membuat fantasi seseorang berubah. Ya, hati-hati dengan seni. Iya. Kalau kita salah gunakan bisa jadi berbahaya, karena kadang-kadang fantasi kita dibawa ke sesuatu yang tidak bagus. Jika kita mengenang sebuah peristiwa, mendengarkan sebuah karya seni misalkan, kemudian kita terbayang dengan sesuatu yang pahit masa lalu, dengan karya itu akan terbangkit kembali emosi itu. Jadi berhati-hati dengan seni. Iya, karena bahkan misalnya sekarang ini kita boleh lihat lagu-lagu, lirik-lirik itu biasanya yang menceritakan tentang masa lalu dan sebagainya. Itu mungkin karena adanya fantasi tersebut betul. Ke dalam lirik dan bisa booming. Ya, karena musik itu membangkitkan daya fantasi seperti itu. Ya, jadi dia bisa membangkitkan daya fantasi seseorang. Lagu-lagu lama yang dulu dikenang oleh orang-orang
samannya kemudian dibangkitkan kembali atau dikontemporisasi kembali dengan saman sekarang. Ya, jadi membangkitkan daerah yang dulu kembali ke sekarang. Membangkitkan daya fantasi, membangkitkan daya estetis keindahan tadi. Itu. Pak Yohan mungkin sejak kapan Pak terjun ke dunia musik atau seni Pak? Saya umur 6 tahun sudah belajar di sebuah sekolah musik di Makassar. Ya, sampai umur lama, sampai tamat SMA, kemudian sekolah ke Jogja. Oke. Sampai sekarang. Mulai umur 6 tahun. 6 tahun ya. Sudah mulai Belajar. merasakan, kemudian mengenal, seperti itu ya Pak. Berarti ini pada saat umur 6 tahun mungkin les piano mungkin Pak? Ya, piano, tapi masih pakai elektron dulu ya, pakai kaki itu. Iya. Kemudian piano, kemudian gitar, kemudian sekolah ke Jogja. Jadi kemudian yang menjadi kesenangan Pak Yohan saat ini alat musik apa saja nih Pak? Semua saya senang. Oke, semua bisa dimaini. Artinya ada yang khusus spesial, tapi semua saya suka. Ya, saya semua suka musik. Namanya musik suka, namanya seni suka. Karena itu saya punya talenta dari situ. Ya. Berarti saat ini passionnya, kalau misalnya mungkin Tribuners penasaran, passionnya Pak Yohan ini sebenarnya di bagian mana Pak? Apakah nyanyi, musik, atau hanya sebagai pengamat mungkin Pak, pemerhati? Ya, saya lebih kepada membuat karya. Jadi saya banyak membuat karya, jadi mengkompos, kemudian mengaransemen, kemudian instruktur, kemudian juga sekarang saat ini saya masuk di ranah sebagai seorang kritikus, termasuk pemerhati, melihat fenomena-fenomena yang ada di Kota Makassar, bagaimana sih seni sebenarnya itu. Saya ambil contoh, saya sudah sebut acaranya, ada satu program di Makassar yang mengadopsi musik urban sebagai materi untuk menjaring pariwisata. Nah, pertanyaan saya sekarang, kok musik luar dibawa ke Makassar untuk menjaring pariwisata, bagaimana ceritanya? Nah, ini salah satu contoh yang harus kita benarkan, betulkan sebenarnya. Kenapa tidak pakai musik sendiri untuk menjaring pariwisata? Kalau musik-musik urban dibawa ke sini, gitu. Baik Pak, sejalan dengan itu mungkin Vio sedikit tahu maksud yang dimaksud Pak Yohan, ada event seperti apa. Tapi dalam event tersebut ada juga Pak penampilan musik daerah, tapi yang dikemas dalam kontemporer. Itu seperti apa Pak? Ini yang saya mau jelaskan, bahwa musik di Makassar tidak menjadi tuan rumah di tempat sendiri. Dia menjadi tamu. Nomor sekian. Iya, artinya musik urban ini menjadi yang main gitar, drum di depan, yang main kecapi, main gendang di belakang, cuma sebagai apa ya? Jadi kesannya mereka hanya sebagai pendukung yang tidak berarti, hanya sekedar casing bahwa ada musik Makassar loh tampil di situ, ada instrumen gendang, ada suling, tapi itu hanya pelengkap saja. Jadi bukan tuan rumah di tanah sendiri. Kalau dalam hal ini kritik Pak Yohan berbunyi seperti apa Pak? Mungkin bisa didengar oleh yang bersangkutan. Ya, untuk pemerintah khususnya yang membidangi seni dan budaya, ayo jangan jadikan musik urban sebagai daya tarik urban, tapi gunakan wisata maksud saya, tapi gunakan dan maksimalkan seni budaya Makassar sendiri untuk menarik pariwisata. Itu yang saya mau. Jangan lagi ada sponsor-sponsor yang memakai dana dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan untuk musik urban sebagai dana daya tarik pariwisata. Tapi gunakanlah dana pemerintah itu untuk mengangkat seni budaya lokal Makassar. Itu yang saya mau. Ini salah satu kritik dan juga evaluasi ya Pak? Dari event yang sudah terselenggara. Iya, dan saya pernah tulis di surat kabar itu. Pernah saya tulis di opini dan keluar, itu booming. Setelah saya tulis itu, acaranya berhenti. Sampai sekarang nggak ada lagi acaranya. Iya Pak, ini mungkin kita lebih fokuskan lagi Pak, misalnya temanya, konsepnya itu mungkin seperti yang Pak Yohan sudah sampaikan, ada event yang memang untuk menarik pariwisata tapi isinya musik-musik urban. Tapi mungkin ada juga Pak selipan begitu, ada penampilan dari beberapa orang mungkin yang menampilkan karya-karya daerah seperti misalnya contoh paling sering kita lihat ini lagu Angin Mamiri Pak ya. Tapi dikemas dalam bentuk modern Pak. Jadi beatnya itu diubah, aransemen dan instrumennya lebih kekinian lah istilahnya Pak. Tanggapan Pak Yohan bagaimana? Lagu Angin Mamiri itu kan sebenarnya
itu lagu Diatonik. Diatonik itu tangan nada barat, ya, bukan pentatonik. Iya. Jadi kalau di diatonik saya kira ya bisa saja, bisa saja ya. Oke. Tetapi jangan merubah nuansa kemudian isi dari lagunya itu saja. Tapi kalau dia diatonik itu kan do re mi fa sol la si do, jadi tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah, itu kreativitas dari musisi Makassar. Tidak masalah, malah saya bangga mereka bisa membuat lagu-lagu daerah menjadi seperti itu. Dan lebih terkenal lagi. Terkenal lagi, harusnya begitu. Itu saya paling senang yang seperti Jadi itu. memang masukan yang bisa disampaikan buat para seniman, khususnya mungkin anak remaja begitu ya Pak. Nggak apa-apa aransemen sekreatif mungkin agar lebih terkenal lagi nih musik-musik daerahnya. Tanpa menghilangkan makna kedaerahan. Itu kan. Harusnya lakukan seperti itu. Saya sering keluar negeri bawa paduan suara. Sering. Bagaimana saya mengemas paduan suara itu menjadi sebuah paduan suara yang wow, tapi tanpa menghilangkan identitas kedaerahannya. Itu karakter yang saya pertahankan selama ini, ya. Dan kita harus pintar-pintar melihat apa yang harus kita angkat, idiom mana yang harus kita angkat di dalam membuat suatu kompos. Itu. Sulit nggak Pak untuk apa istilahnya, ciri khas suatu lagu itu tetap bertahan tapi ada kreativitas? Ya, kebetulan saya dulu kuliah sampai pasca sarjana itu memang jurusan saya komposisi musik barat. Komposisi musik barat. Jadi saya menguasai. Tapi setelah saya kembali ke Makassar, saya terjun ke etnomusikolog. Etnomusikologi. Jadi saya berusaha belajar menggali seni-seni tradisi yang ada di Makassar. Kemudian saya akan adakan penelitian. Kemudian lagu-lagu Makassar yang tidak punya notasi, saya buatkan notasinya. Kemudian saya aransemen sampai berapa suara, 8 suara. Kemudian tahun 2008 itu, saya temukan yang orang bilang suara cempreng dalam bernyanyi. Itu 2008, saya diketawai. Orang bilang, anak nyanyi kok pakai suara cempreng. Itu saya adopsi dari suara pui-pui. Nah, itu saya pakai di peran suara mahasiswa. Dan ternyata booming. Sekarang digunakan di mana-mana. Di Amerika dipakai, di Filipina dipakai suara cempreng itu. Itu saya buat tahun 2008. Jadi boleh dikata Pak Yohan adalah salah satu pencetus begitu ya dari adanya suara cempreng itu Pak. Sekarang dipakai semua. Di Makassar hampir semua paduan suara pakai. Sampai di Amerika dipakai. Filipina dipakai suara cempreng. Dan orang tahu nggak Pak kalau yang buat itu Pak Yohan? Tahu. Karena saya bawa pertama suara cempreng itu di Austria tahun 2008 bersama PC Munas. Ya, kami mendapat medali emas saat itu. Kemudian tahun 2009 kami ikut kejuaraan dunia paduan suara antar benua, kami juara 3. Itu kan suara cempreng. Kemudian 2010 saya bawa paduan suara Uki Paulus di Ceko, di Praha, itu juara 1. Itu kan suara cempreng. Bahkan suara cempreng itu sekarang sudah masuk di ranah akademik. Sudah ditulis sebagai bahan skripsi. Oleh mahasiswa ISI Jogja. Sebagai bahan penelitian lagi ya. Ini berkat Pak Yohan bisa mencetuskan nih suara cempreng itu. Pak, kalau berbicara tentang jenjang pendidikan dan jenjang karir, mungkin boleh didengar langsung dari Pak Yohan, Pak. Ini mungkin pada saat kuliah langsung memilih ISI, itu karena apa nih Pak? Memang sangat mencintai musik kah atau mungkin ada alasan tertentu Pak? Ya, memang saya tuh jujur, saya SMA itu pindah-pindahnya banyak. Berapa SMA saya mungkin udah 7 apa 8 SMA. Kenapa? Tidak pernah sekolah, main band terus. Main band. Saya dulu main rock tahun 80-an. Band rock ya. Band rock bersama dengan teman-teman di Bivi Rock Band dan P-Oxid itu bersama Lox Labor dulu. Sering-sering ikut. Jadi tidak pernah masuk sekolah. Sudah makanya SMA-nya pindah-pindah. Nah orang tua bilang kamu nggak usah lagi langsung setelah SMA kuliah. Ya kuliah musik ke Jogja. Akhirnya saya menikmati hidup saya. Hidup saya dari situ. Ada di sini. Sampai sekarang saya menikmati. Dan bertahan Pak. Bertahan sampai kapanpun. Puji Tuhan ya. Iya, harus bertahan. Dan menyukai genre apa Pak? Genrenya? Sekarang dulu saya suka pertama saya suka rock. Kemudian saya ke jazz. Tapi sekarang saya lebih kepada etnomusikolog. Transisinya ini Pak, bagaimana menemukan jati dirinya Pak Yohan? Saya coba merenung, kemudian saya coba masuk ke wilayah-wilayah yang belum pernah saya coba. Dan wilayah itu saya adakan satu meditasi, saya adakan satu bagaimana kontemplasi ke dalam situ, dan ternyata bisa. Asal tidak egois saja kita. Tidak egois dan tidak merasa diri kita hebat di satu sisi. Jangan. Mari. Karena musik itu adalah
apa yang berbunyi lah itu musik. Jangan musik cuma rock, jazz, pop, ya apa aja itu musik. Itulah. Jadi kalau mau menjadi seorang musisi ya total. Musik ya semua yang berbunyi itu adalah musik. Gitu. Pak Yohan pernah nggak satu kali, mungkin satu momen begitu, ketika mendengar atau melihat karya-karya sekarang ini, Ya. rasanya ada menggelitik Pak gitu. Maksudnya banyak evaluasi yang perlu Pak Yohan sampaikan kepada yang orang yang membuat karya tersebut, atau yang melantunkan atau yang memperkenalkan. Banyak nggak Pak? Saya ada prihatinnya begini, sering musisi daerah kita membaratkan Makassar atau Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Musik barat itu kan punya tangga diatonik dengan frekuensi yang sudah pasti. Seperti nada A itu dalam musik barat itu 440 Hz. Nah sekarang musik kecapi, musik pui-pui tidak menggunakan itu. Tapi kenapa harus dipaksakan musik kecapi, musik pui-pui, suling Makassar harus 440 Hz? Berarti kita membaratkan Indonesia timur kita, jangan. Efeknya apa Pak? Efeknya hilang identitasnya. Hilang. Itu terjadi, Pak. Itu sering konser-konser di Makassar sering itu suling di stem seperti frekuensinya barat piano. Padahal kita tidak begitu. Kita bukan barat. Mungkin alasannya karena takut tenggelam Pak suaranya, gimana? Bukan tenggelam, tapi dia menyesuaikan nadanya. Tapi tanpa sadar dia sudah membaratkan musik Indonesia. Saya pernah punya satu tulisan ini di Jawa. Saya tulis seorang profesor Amerika membaratkan musik gamelan. Ya, dan beliau minta maaf sama saya. Saya minta maaf, saya sudah lakukan ini. Itu orang barat sportif, kalau salah, walaupun profesor, dia minta maaf. Karena saya tulis, profesor ini membaratkan musik gamelan dari sisi tangan nada dan lain-lain. Dia ketemu saya minta maaf. Iya, dan informasi itu Pak Yohan dapat dari mana? Yang mana itu? Ketika ada kasus itu? Dia di Jogja saat itu beliau. Dia seorang guru besar di bidang musik. Sekarang menetap, dia sekarang ada di Bali kalau nggak salah. Di Bali beliau sekarang. Berarti sudah menetap di Indonesia? Ya sudah lama. Indonesia. Oke. Ya jadi mungkin dari ulasan-ulasan seperti itu bisa menjadi kritik dan sekali lagi evaluasi bagi mereka yang mungkin istilahnya malah mengesampingkan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai musik yang semestinya ya Pak. Saya mau kasih ilustrasi begini ya. Para profesor musik, para dosen dokter seni saat ini sementara mempelajari musik-musik atau seni-seni tradisional Indonesia. Nah kita orang Indonesia sendiri sok ke barat-baratan. Bagaimana coba? Ini yang terjadi sekarang. Ini ilustrasinya. Para guru-guru besar dari Amerika, Eropa datang ke Indonesia, mengambil seni kita bawa ke sana untuk mereka pelajari. Kita malah sok ke barat-baratan, tidak mempertahankan yang ada. Inilah tantangan-tantangan harus kita lihat. Peluang kita hilang. Kemudian Pak, apakah topik tersebut pernah menjadi diskursus pada pertemuan-pertemuan besar mungkin? Selama ini dalam seminar-seminar belum sempat, karena saya lihat ini sekarang yang tren ini seminar-seminar selalu bicara postmodern, macam-macam lah, padahal bukan itu sebenarnya. Terlalu bicaralah yang sederhana dulu lah. Tapi saya lihat sekarang kalau kampus-kampus adakan seminar selalu itu postmodern, tentang macam-macam, postkolonial lah, macam-macam. Padahal mereka tidak lihat dari sisi lain. Dasarnya belum perbaiki baik. Sudah langsung berbicara filsafat terlalu tinggi itu. Lantas Pak, bagaimana dengan musik di Makassar? Masih perlu banyak pembenahan mungkin? Tentu. Pembenahan tentu, tapi tentunya juga didukung oleh pemerintah setempat. Berikan ruang kepada mereka. Berikan kesempatan kepada mereka. Bahkan berikan anggaran. Saya sering berapa kali juri di Taman Budaya. Juri tentang penampilan musik kelompok seni, kelompok tari dari tiap-tiap kabupaten. Kemudian saya tanya kepada mereka, kamu dibayar berapa? Nggak dibayar Pak. Jadi kesini dia sendiri. Wah ini bagaimana ini? Tapi kalau datang di sini dari luar negeri, datang dari Jakarta, bayarnya ratusan juta. Benar. Nah seperti ini. Ini yang nggak bisa kita harus hargailah seniman kita. Benar. Yang lokal dulu Pak. Iya. Miris juga ya Pak. Saya tanya mereka. Jadi kamu dibayar berapa dari Bone, dari Sidrap? Enggak Pak, kalian biaya sendiri. Loh,
Luar biasa ini. Terus sementara dari luar yang dari mana-mana datang di ratusan juta di sini. Bagaimana kita mau hebat di daerah sendiri kalau kita tidak menghargai daerah kita sendiri? Perkuat dulu fondasi kita di sini. Itu baru kita bisa contoh di Bali, di Jawa, luar biasa mereka. Fondasinya kuat sekali. Kebersamaannya. Luar biasa. Bahkan di Amerika ada sekolah gamelan. Ada di Amerika. Institute of Gamelan ada. Yang mengajar orang dari Jawa, mengajar di sana. Kita terbalik. Ini. Ini. Oke. Iya. Ini satu poin, Pak. Iya. Poin lainnya Pak? Oh, masih banyak sekali. Masih banyak cerita-cerita yang mungkin belum disampaikan Pak Yohan dimanapun, Pak. Mungkin bisa kali ini disampaikan dan bisa menjadi aspirasi nih, Pak. Iya. Belajar musik daerah tidak perlu malu anak muda. Ya. Jangan kita selalu berpatokan bahwa bermain seni itu menari kah atau melukis kah atau bermain musik kah. Lihat di YouTube selalu ke barat-baratan. Orang tidak ada larangan untuk belajar musik barat. Tapi cintailah musikmu sendiri sebelum mencintai musiknya orang. Supaya kita bisa hebat dan bisa bersaing. Benar. Itu tantangan dan peluang harus kita lihat. Ya, dan itu saya lakukan. 2008 sampai sekarang saya lakukan itu. Ya, saya sudah hampir keliling Eropa, Amerika dan mana-mana karena musik. Musik apa? Musik Makassar, bukan musik Barat. Berarti Pak Yohan setuju dong, Pak. Misalnya pembelajaran khususnya musik daerah itu masuk di kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, pertama dan atas, bahkan di kuliah, Pak. Ya, di sini kan ada memang sekolah menengah dulu SMKI ya, sekarang sekolah SMK yang di Sumber Minasa. Iya. Tapi itu kan tingkat SMK. Kalau SD saya lihat rata-rata pelajaran musiknya ya main recorder, main pianika, dan lagunya lagu-lagu bukan lagu daerah. Lagu itu kebangsaan sih biasanya, Pak. Iya, tapi kalau di Jawa itu anak-anak mereka main gamelan. Wah, luar biasa. Ini harus diterapkan. Ini tugas pemerintah, tugas Departemen Pendidikan ini di Makassar ini bagaimana ini. Ayo dong, bangkit. Mungkin ada komunikasi yang sudah terjalin, Pak. Pak Yohan sama saya sering karena saya kan juga dosen musik. Sering, tapi sampai sekarang memang sulit sekali. Kendalanya di mana? Kendalanya karena itu saya bilang tadi, musik kita belum menjadi tuan rumah di rumah sendiri, masih dianggap tamu. Ya, sehingga mereka belum melihat itu. Apalagi sekarang zaman media sosial, zaman di digital, para kepala-kepala dinas itu lihatnya YouTube semua itu. Nah ini. Nah ini Pak, gimana cara mempertahankannya Pak kalau misalnya kenyataannya seperti itu, bahkan orang-orang pentingnya saja begitu Pak Mas. Saya akan berjuang nanti. Oke. Saya akan tetap berjuang, pasti saya berjuang. Sehingga musik daerah Makassar akan menjadi tuan rumah di tanah sendiri, bahkan bisa bukan menjadi musik pelengkap dengan musik urban yang datang ke Makassar. Saya kaget sekali tuh hari, berapa tahun berlangsung itu. Menjaring para wisata datang ke Makassar memakai musik urban. Gimana ceritanya? Contohnya, orang Makassar mau pergi makan coto ke Belanda. Enak mana bisa. Kan begitu ya. kita makan coto enak, musik ke Belanda. Di Makassar lebih enak dong. Seperti itu contohnya. Ya Pak. Dan ini bukan 1-2 kali ya Pak? Oh bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun iya. Pak. Tapi sekarang sudah enggak. Setelah saya tulis di surat kabar, di opini, berhenti acaranya. Saya kritik di surat kabar itu. Langsung berhenti. Efeknya ketika Pak Yohan mengkritik, baik itu event atau mungkin karya-karya orang, itu ada nggak feedback buruk untuk Pak Yohan? Kalau feedback baik kan pasti banyak nih Pak. Banyak perubahan mungkin. Malah mereka mendukung dan berterima kasih. Oh terima kasih Yohan, saya sudah sadar. Oh, ya. Bagus kalau begitu. Iya bagus lah. Bagus. Oke. Bagus sekali. Makanya saya bilang, halo Taman Budaya, Benteng itu gunakan sebagai tempat konser musik-musik tradisi. Jangan musik urban di Benteng. Ini tolong diperhatikan. Itu Benteng peninggalan sejarah, termasuk situs budaya, gunakan untuk pentas budaya Makassar. Jangan budayanya orang Barat. Nah ini. Ini yang tidak terjadi. Baik. Iya. Karena kan maksudnya kalau berbicara tentang fasilitas dan sebagainya, di Makassar juga sudah banyak fasilitas yang mendukung ya Pak untuk konser-konser yang bukan untuk budaya begitu maksudnya. Nah kalau untuk Benteng Rotterdam, khususnya bagi Pak Yohan mungkin sarannya
dijadikan sebagai Ya. bukan hanya benteng Rotterdam sih, tapi benteng-benteng yang lain juga Pak Ya. ya, bisa dijadikan sebagai tempat konser-konser musik khusus budaya Makassar Pak ya. Iya, betul Oke. sekali. Iya, dan di situ juga bisa menggali potensi-potensi Ya. anak muda yang ada di Makassar Betul, Pak ya. betul. Dan juga tadi menarik tadi masalah kurikulum itu mungkin diadakan lah di SD, SMP, SMA ada kurikulum tentang Iya. musik tradisi Makassar. Sehingga nanti Penting. outputnya melahirkan Iya. seniman-seniman baru lagi Iya, Pak. betul. Dan eksistensi dari kearifan lokal Kearifan musik lokal Makassar ini, ini iya. bisa tetap bertahan Pak. Iya, ini tantangan saya waktu mau kuliah ke Jogja. Orang bilang, kau mau jadi apa sekolah seni? Mau jadi apa? Terus saya berjuang, saya berangkat. Saya melihat bahwa saya punya peluang di situ. Nah sekarang saya buktikan, saya punya peluang, saya dipakai di mana-mana. Iya, iya. Nah inilah. Jadi ada Pak Yohan juga dapat underestimate-nya dari orang-orang. Iya, makanya anak-anak muda Makassar jangan takut dan jangan malu bermain musik daerah. Jangan malu main kecapi, pui-pui. Belajar kok anak-anak. Sukses kok. Percaya saya. Pak Yohan bisa main kecapi. Bisa tapi nggak ada Dasar. mungkin lah. Maksud saya kalau ada lagi saya main-main bisa juga tapi nantilah. Oh, oke. Next time. Iya, ya, next time Coba dibawa tahu, ya Pak saya sebagai bawa. bukti Pak ya. Saya udah bawa tadi. Iya, iya. Lupa, bisa, lupa, bisa. ya. Tapi kalau mau dengar suara merdunya Pak Yohan boleh? Bisa-bisa juga. Iya Pak, nanti di Bisa. akhir segmen ya Pak, Ya, bisa. itu janjinya Pak Yohan ya Pak. Ya. Kalau berkaitan dengan suka duka Pak, menjadi seorang pemerhati khususnya seni budaya Pak, Ya. apa yang sudah dirasakan Pak Yohan? Kalau dukanya nggak ada sih. Karena bagi saya semua itu baik yang noise dan noise itu musik itu yang tidak indah. Baik yang noise, yang maupun yang tidak noise bagi saya itu indah semua. Oke. Semua indah bagi saya. Orang mau maki itu bagi saya itu keindahan semua. Saya tangkap itu sebagai suatu keindahan. Jadi saya rasa suka semua lah. Kalau sukanya sudah keliling Eropa dan sebagainya. Sudah Oke. sudah kemana-mana dan kami berapa kali juara. Iya, boleh disebutkan Pak, sudah melanglang buana ke negara apa saja Pak? Ini sebagai motivasi bagi anak muda mungkin yang masih rebahan Pak nih Pak. Ya, karena suara cempreng, karena membawa musik Makassar, karena menggunakan idiom-idiom musik Makassar, saya tuh sudah keliling Eropa. Wow, banyak. Austria, sudah ke Belanda, ke Prancis, ke Slovakia, oh banyak, kemudian ke Ceko, Filipina, ke Barcelona, oh banyak lah pokoknya. Pilih banyak, sudah banyak. Dan itu mulai tahun berapa Pak? Dari 2008. Oke, 2008 sampai tahun Sekarang, ini masih iya, ada Pak? masih. Masih sering ikut? Ya, tapi sekarang karena saya sudah sering-sering, jadi kadang-kadang saya cuma kasih lagu aja. Nah, kalian pergi berangkat lah. Kalau idiom yang tadi disampaikan Pak Yohan mungkin sedikit menarik Pak dibahas idiom Ya. dari Makassar Pak yang Ya. sudah mendunia Pak. Itu Ya. ada idiom apa saja Pak? Ya, jadi saya bilang tadi suara cempreng tadi Oke. itu sangat penting sekali. Kemudian itu memang menjadi, orang dulu bertanya, suara cempreng itu dari mana? Saya bilang, saya mengadopsi dari suara pui-pui. Itu saya ambil dari suara cempreng itu, dari suara pui-pui saya pakai di suara manusia membunyikan. Saya kolaborasi dengan gaya musik barat. Jadi saya balik sekarang. Musik barat menjadi media untuk mengangkat musik Makassar. Nah sekarang sudah diangkat musik Makassar di atas, musik barat hanya media di bawah. Saya balik seperti itu sekarang. Itu yang terjadi. Orang barat bilang, wow, Amazing. ada tong seperti ini dia gitu. Oke. Dan mereka terheran-heran, kok ada begini ya? Kalau kita bawa lagu serius di barat, paling mereka bilang, ais, Iya, udah bosan. bosan laguku ini lagu barat. Bawa musika sakra, laguku ji. Kita bayangkan aneh cepet-cempreng, wah ini dia bilang. Itu yang laku. Makanya kita waktu berangkat, dilepas oleh menteri, pulang disambut oleh gubernur. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Iya. Oke. Ini semangat ini yang perlu diadakan terus Pak ya. Ya, spirit Karena ini. kalau misalnya spiritnya ini putus, Ya. ya semakin tertinggal lah Pak Ya. kearifan lokal Ya. musik Makassar. Tapi saya bangga dengan saya punya Dinda, Ari Ansari Sanusi yang di Unhas. Saya punya kader yang luar biasa. Sampai sekarang masih mempertahankan. Satu-satunya penulis suara di Makassar, di Sulsel bahkan yang masih mempertahankan dan selalu membawa lagu-lagu daerah. Dan baru mereka juara di Korea. Oke. Dan bawa salah satu lagu saya, bawa aransemen saya, Rencong di bawah juga. Ya, itu juara dunia di Korea. Luar biasa.
Total ada berapa lagu yang sudah diaransemen khusus dari Pak Yohan? Banyak, banyak. Lagu Makassar sudah banyak sekali, saya tidak bisa hitung. Lagu Bugis, lagu Toraja, lagu Mandar, banyak ya, banyak. Tapi semua tidak saya buat begitu saja karena saya harus penelitian dulu. Saya kayak merencong-rencong, saya tidak langsung buat aransemennya. Saya penelitian dulu, apa sih makna lagu ini? Oh, dia untuk bermain-bermain, untuk bercanda, kemudian saya buat melodinya, penak, baru saya buat aransemennya. Jadi tidak langsung buat lagu, saya mesti penelitian dulu. Karena saya lihat di Maknanya ya Pak? Iya, sekarang saya lihat di YouTube ada orang di luar Sulsel bawa lagu merencong-rencong tapi tidak kenal dengan makna lagunya. Karena tidak tahu itu lagu itu apa sebenarnya. Ya, apa maknanya, apa artinya? Ya, jadi buat para arranger sebelum membuat sebuah lagu adakan penelitian dulu apa makna lagunya sebelum membuat aransemennya. Dan butuh waktu berapa lama Pak? Pak Yohan sendiri nih untuk meneliti. Nah, paling saya cuma wawancara, interview 1-2 orang, kemudian melihat sejarahnya paling 1 hari. Dah selesai. Kemudian saya merenungkan melodinya, sudah buat melodinya. Mungkin 1 hari juga. Aransemennya agak lama karena 8 suara saya bikin biasanya. Itu mungkin butuh sampai 1 minggu. Ya sekitar itulah. Berarti musikalitasnya Pak Yohan sangat tinggi ya Pak? Cuma butuh waktu 1 minggu Pak ya? Karena itu dengan teknologi kan, menggunakan teknologi notasi balok di laptop jadi cepat. Tapi setidaknya sudah punya ini Pak, apa ya, effort gitulah untuk Iya. membangkitkan lah eksistensi dari musik lokal itu Pak. Karena nggak semua orang punya pemikiran ke arah sana Pak. Ya. Iya. Ini saya bilang tadi peran pemerintah sangat penting. Kalau ada acara-acara F8, jangan cuma itu saja, foodnya tampilkan selek, tampilkan juga bagaimana menggerakkan musik Makassar dan lain-lainnya itu. Kemudian tiap bulan adakan konser musik Makassar di Benteng. Adakan di situ pertunjukan seni budaya tradisi Makassar. Ini kan tidak ada. Benar. Perlu langkah sekarang Pak, walaupun mungkin kecil-kecilan dulu ya Pak. Ini tidak ada kan. Di Jawa itu wayang tiap malam tampil di gedung di Jogja mana sana. Tiap malam. Ada wayang sampai pagi mereka. Iya. Luar biasa, kita mana coba ini. Tapi Pak mungkin berbicara tentang seniman Makassar, sekarang ini masih banyak kah Pak? Banyak, hebat mereka. Oke. Hebat. Tapi itulah tidak diberikan. Nggak ada medianya. Ruangnya tidak diberikan. Kemudian fasilitas tidak diberikan. Terutama dana untuk membantu mereka. Itu tidak diberikan oleh pemerintah. Ini yang harus kita lihat ini. Biasanya mungkin masukan-masukan dari seniman Pak, kalau misalnya curhat begitu sama Pak Yohan, Ya. seperti apa Pak? Curhatnya Pak, kita mau tampil tapi nggak tahu mau tampil di mana ini Pak. Oke. Kemudian kita mau latihan juga, aduh anggaran terbatas ini Pak, nggak ada. Nah inilah, coba diberikan ruang. Diberikan tempat tiap minggu ada atau tiap bulan lah konser musik tradisi Makassar dengan menggunakan silakan gunakan variasi-variasi yang dibilang tadi itu, agen mamiri pakai apa, silakan, yang penting konteksnya adalah musik Makassar. Tapi kan tidak ada ruangnya sampai sekarang. Gimana coba? Nanti kalau misalnya ada Pak Yohan siap hadir Pak? Oh iya, saya pasti hadir. Saya nomor 1 hadir. Oke. Iya. Even enggak diundang Pak? Ya walaupun tidak diundang, saya mesti hadir. Tapi pasti Pak Yohan diundang kalau ada acara seperti itu. Karena kan salah satu pemerhati budaya adalah Pak Yohan sendiri ya Pak. Bisa menjadi kritikus juga, itu suatu kebanggaan juga Pak. Karena nggak semua orang punya keberanian untuk mengkritik karya-karya orang lain Pak ya. Tapi Pak, kalau berbicara tentang perbedaan Pak Yohan dan juga seniman-seniman muda di Kota Makassar dalam menyuarakan untuk terus menggaungkan eksistensi musik lokal itu, perbedaannya terletak di mana Pak? Kalau saya lebih banyak melihat fenomena yang terjadi, ya. Fenomena yang terjadi, plus minusnya, kemudian apa sih dampaknya dan lain-lain, dan itu yang saya perjuangkan. Kalau anak-anak muda sekarang mereka lebih kepada gimana kita tempatnya konser ini, di mana kita mau main, nah, itu mungkin mereka ya. Di mana kita mau main sebentar ini, di tempat main kira-kira begitu. Berarti perbedaannya mungkin dari segi wadah begitu ya Pak. Mungkin wadahnya. Kalau Pak Yohan sudah pernah merasakan, kalau seniman muda ini baru mencari Pak, di mana tempat yang sesuai untuk mereka tampilkan bakat-bakatnya Pak. Lantas Pak, untuk peluang bagi anak-anak muda ini, selain mungkin kalau berbicara tentang program pemerintah untuk melakukan adanya event-event seperti itu, biasanya terkendala biaya Pak. Iya. Ya. Mungkin ada saran dari Pak Yohan untuk para seniman ini bisa terus Pak
semangatnya ini tidak terkikis. Ya, itu saya bilang tadi. Saya sering juri di Taman Budaya, mereka datang dari Kabupaten Bone, dari Palopo, dari mana-mana, itu biaya sendiri semua. Nah sekarang bagaimana mereka mau bergerak kalau tidak ditopang oleh dana dari pemerintah? Ada kan anggaran seni budaya dari anggaran seni budaya yang harus diberikan kepada para seniman. Ya kucurkan dong, berikan kepada sanggar-sanggar seni. Kan banyak sanggar seni di Makassar ini, banyak sanggar-sanggar seni. Berikanlah lewat mereka sanggar-sanggar seni ini, agar mereka hidup dan payungi mereka. Payungi dan hidupkan mereka biar berkembang supaya musik Makassar ini akan terus atau seni Makassar ini menjadi kekuatan yang luar biasa nanti karena seni adalah aset bangsa. Benar. Dan seni adalah identitas bangsa. Itu seperti diketahui itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai seni dan budayanya. Baik Pak, untuk itu sebagai closing statement Pak Yohan bisa memberikan harapan atau juga imbauan, harapan baik itu untuk pada para seniman atau juga pemerintah, imbauan buat para seniman atau juga pemerintah, boleh banget Pak, silakan. Ya, halo Tribuners, seniman-senimanku yang tercinta di Makassar, jangan takut, jangan malu, ya. Mari kita bermain seni Makassar, mainkan musikmu, mainkan musiknya, mainkan musikku untuk membangkitkan gairah seni tradisi kita sendiri. Ya, berjuang. Saya akan berjuang untuk kita bersama-sama. Ya, untuk pemerintah, tolong berikan ruang, tolong berikan mereka fasilitas, berikan mereka kesempatan. Jangan sampai seniman Makassar akan menjadi seniman urban. Sayang kan? Kasihan. Ayo dong, bangkit. Baik, terima kasih Pak Yohan. Pak Yohan, ini mau menagih janji Pak. Boleh sedikit Pak dengar suara merdunya Pak Yohan. Silakan Pak, ini butuh 1 menit aja Pak. Angin mamiriku pasang, pitujui tontongana, tu saro wataka lupa. Tangan dong. Terima kasih Pak Yohan. Caranya merdu sampai nggak mau berhenti Pak dengarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan sukses selalu. Amin, Pak. amin. Terima kasih sudah jalan-jalan ke studio Tribun Timur dan sharing hal-hal edukatif ini Pak, yang perlu didengar oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih Pak. Selamat sampai tujuan Pak. Nanti jika kembali di rumah Amin. Pak. Terima kasih. Iya. Tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Tentunya besar harapan kami berdua dan juga Pak Yohan bahwa semangat anak muda jangan patah untuk terus berkarya dan juga ada masukan-masukan buat pemerintah mungkin bisa membuat program-program yang tentunya bisa bermanfaat bagi para seniman yang ada di Kota Makassar. Untuk itu jangan lupa saksikan terus program dari Tribun Timur lainnya dan juga saya Firna Juretno mewakili Pak Yohan dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.